Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pemuda-pemudi yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya Pendeta Jenny mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama melalui renungan harian yang dikeluarkan Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman kepada renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kemurahan-Mu kami bisa memasuki hari yang baru. Kami menyadari bahwa Engkaulah sumber kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Oleh sebab itu, isilah hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terangilah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan untuk memahami maksud-Mu melalui firman Tuhan yang kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Senin 11 Maret 2024, saya Pendeta Jenny mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang pertama dengan tema persekutuan di dalam Kristus. Filipi 2 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara, kita akan mendalami firman ini dengan menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Apa saja yang ada di dalam Kristus? Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri. Setiap orang membutuhkan sesama, sehingga ia mesti tinggal dalam komunitas atau persekutuan. Namun membangun hidup bersama dalam kesatuan tidaklah mudah, karena dosa dan sifat pementingan diri sendiri dapat mengancam keutuhan relasi dengan sesama. Meskipun tidak mudah, tetapi kita harus tetap membangun dan mempertahankan kesatuan dengan sesama. Apa alasan yang membuat kita harus hidup dalam kesatuan? Di dalam Filipi 2 ayat yang pertama ini, Paulus menjabarkan alasan yang mendasari persekutuan jemaat, yaitu nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, serta kasih mesra dan belas kasihan yang didapat lewat persekutuan jemaat dengan Kristus. Alasan pertama mengapa gereja Filipi mesti hidup dalam kesatuan yaitu karena memiliki nasihat dalam Kristus. Nasihat di sini maksudnya dorongan yang memberi penguatan yang diberikan Kristus pada saat mereka mengalami penganiayaan karena berita Injil. Ketika mereka dianiaya, Tuhan Yesus memberikan mereka anugerah yang sama, yaitu anugerah iman dan dorongan yang membuat mereka kuat. Dan karena mereka telah menerima penguatan dan penghiburan di dalam Kristus yang sama, sudah sepatutnya mereka bersatu. Berikutnya, mereka memiliki penghiburan kasih, yakni kasih dari Kristus sendiri. Dan jika gereja sudah menerima kasih ini, sudah sepatutnya mereka bersatu, karena kasih tidak pernah mencari keuntungan diri sendiri yang dapat menyebabkan perpecahan. Alasan ketiga untuk bersatu adalah persekutuan roh. Gereja bersekutu dalam Roh Kudus yang satu dan sama, dan itu dialami semua orang percaya. Karena hanya ada satu roh, maka jemaat Filipi juga harus bersatu. Yang terakhir adalah kasih mesra dan belas kasihan. Mereka telah mengalami kelemah lembutan dan belas kasihan Kristus, dan mereka juga perlu mewujudkan kelemah lembutan dan belas kasih di antara mereka. Semua kebaikan Allah ini bukan hanya ditawarkan atau disediakan di dalam Kristus, tetapi memang sudah diterima oleh semua orang percaya.
Kebaikan Allah itu sudah kita miliki di dalam persekutuan dengan Kristus. Dengan demikian, semua yang kita perlukan untuk membangun kesatuan dengan sesama sudah kita terima. Tugas kita hanyalah berdiri teguh di dalam kesatuan roh. Kesatuan itu sudah ada. Kita semua bahkan sudah diletakkan dalam kesatuan itu. Kita harus tetap berada di sana, yaitu tetap hidup dalam kesatuan dengan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diajarkan tentang alasan yang mendasari pentingnya membangun kesatuan dengan sesama, yaitu persekutuan kita dengan Kristus. Bagi setiap orang percaya, tidak ada alasan untuk tidak hidup di dalam kesatuan. Oleh sebab itu, marilah kita terima dan alami semua kebaikan yang Allah sediakan dalam Kristus dengan iman. Mari kita bangun terus persekutuan yang erat dengan Allah setiap hari dan bagikan segala kebaikan Allah itu kepada sesama sehingga kesatuan dapat tetap terpelihara. Amin. Mari kita bagikan kebenaran firman ini kepada sesama, baik kepada teman, saudara, anggota komsel, sehingga mereka hidup dalam persekutuan dengan Allah yang memampukan mereka memiliki relasi yang utuh dan harmonis dengan sesama. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena telah menerima dan mengalami kebaikan-Mu lewat iman kami kepada Yesus. Di dalam Kristus kami telah menerima nasihat, kasih, penghiburan, dan belas kasihan. Lembutkan hati kami sehingga kami sepakat dengan firman-Mu dan kami berkomitmen untuk hidup dalam persekutuan yang erat dengan-Mu dan hidup dalam relasi yang utuh, relasi yang harmonis dengan sesama kami. Sambutlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.